Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran IPA. Nah, teman-teman di rumah bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Teman-teman di rumah, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah izin untuk menginformasikan aturan sebelum belajar ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang ketiga, pastikan mendengarkan informasi. Dan yang keempat, pastikan beres-beres. Nah, di sini Ustazah akan membahas materi tema terlebih dahulu yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 54 yang artinya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Nah, untuk materi temanya kita akan membahas materi tentang aturan keselamatan di rumah. Aturan adalah patokan yang membatasi tingkah laku seseorang. Keselamatan adalah suatu keadaan aman baik secara fisik maupun sosial. Nah, aturan keselamatan di dapur. Ternyata di dapur ini memiliki aturan teman-teman, agar teman-teman bisa selamat ketika sedang berada di dapur. Nah, yang teman-teman harus ketahui yaitu teman-teman tidak boleh memegang bahan yang berbahaya. Lalu berhati-hati agar teman-teman tidak terkena luka bakar atau terpeleset ataupun terjatuh. Lalu aturan keselamatan di ruang rumah. Nah, agar ruang rumah teman-teman ini bersih dan rapi, pastikan teman-teman menunjang keselamatan di rumah. Karena keselamatan di rumah seperti tidak menyimpan barang-barang di sembarang tempat. Nah, lalu pastikan juga teman-teman menyimpan barang-barang di tempatnya dan pastikan tidak disimpan sembarangan ya, agar teman-teman tidak terjatuh atau tidak tersandung. Nah, selanjutnya Ustazah akan membahas materi pekan ini, materi IPA tentang lingkungan kesehatan. Kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit, bibit penyakit yang sering berserang di tempat yang kotor. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu bagaimana ya caranya menjaga kebersihan lingkungan? Nah, caranya itu kita harus rajin menyapu lantai, lalu membersihkan tempat tidur, dan pastikan teman-teman menata buku dengan rapi, lalu menyimpan pakaian di tempatnya dan juga melipat pakaian dan menyimpan di lemari pakaian. Selanjutnya, selain lingkungan yang bersih, udara dan air juga harus bersih. Nah, setiap saat kita menghirup udara. Bagaimana jika udara itu tidak bersih, teman-teman? Lalu, apa yang akan kita alami ya? Nah, jika udaranya tidak bersih, air tidak bersih, kita akan sering batuk. Dan lama-lama akan merusak paru-paru. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan udara yang ada di rumah teman-teman? Rumah yang sehat itu mempunyai sirkulasi atau pertukaran udara yang baik. Rumah harus mempunyai pintu jendela. Rumah juga harus mempunyai lubang angin atau ventilasi agar ada udara yang masuk ke rumah teman-teman, atau ada cahaya sinar matahari yang bisa menjadikan rumah teman-teman ini tidak gelap atau tidak lembab. Selanjutnya, air yang bersih juga menjadikan lingkungan kita sehat. Kehidupan kita sehari-hari membutuhkan air. Air kita gunakan untuk minum, mandi, masak, dan juga mencuci.
Nah, untuk kesimpulannya, lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Bibit penyakit sering bersarang di tempat yang kotor, jadi kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih ya teman-teman. Nah, hikmah yang bisa kita ambil yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, hidup akan sehat. Proyeknya, pertama, bagaimana cara teman-teman menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, videokan kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Kegiatannya itu bagaimana cara teman-teman menjaga lingkungannya. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bekerja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.